Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia dan akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom mereknya Miyako. Ini kata pemiliknya ini tidak bisa nyantol ya, tidak bisa buat masak, tidak nyantol. Dan ini kemarin nasinya gosong, ini bekasnya, bekas nasi gosong, kemudian mengakibatkan mati total. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, kalau sampai terjadi nasi gosong seperti ini kemudian mati sama sekali, lampu indikator tidak menyala ketika dicolokkan, baik itu lampu indikator warm atau kup tidak nyala semua, maka teman-teman langsung periksa atau cek di bagian termofuse ataupun sekring, langsung dibuka. Ini untuk segala merek ya, segala ukuran, mau merek apa saja nanti prosesnya sama, karena pada dasarnya rangkaian Magicom itu semuanya sama ya, semua sama. Untuk yang Magicom manual ya, lain lagi dengan yang digital, itu banyak sensornya. Kalau untuk Magicom manual itu ya sama-sama semua ini teman-teman. Setelah teman-teman buka seperti ini, di sini ada yang namanya termofuse ataupun sekring. Ini teman-teman ya, sampai ini meleleh kelihatan untuk dudukan apa termostatnya, ini sampai meleleh ya, sehingga ini longgar. Kemudian ini untuk otomatis magnetnya, mungkin teman-teman punya nama lain, karena kalau nama sebenarnya saya juga kurang tahu, mungkin termostat teman-teman ya. Oke, ini termofuse kita cabut, kita potong, kita cek. Nah, tapi saya yakin ini pasti mati ya. Untuk memastikan akan saya cek terlebih dahulu agar nanti teman-teman tahu ya. Ini sama sekali tidak menyala ya. Untuk lampu indikator bisa dipastikan ini putus. Akan saya ambilkan dulu untuk gantinya. Kita lihat ukurannya berapa. Tidak begitu kelihatan ini karena tulisannya silau ini. Kalau untuk Magicom kecil seperti ini kapasitasnya berapa liter? 0,6 ya, kelihatan ya, 0,6 liter maksimal. Maka bisa dikasih ukuran termofuse 155 sampai 165 derajat. Oke, akan saya ambilkan terlebih dahulu. Ini teman-teman, sudah saya ambilkan termofuse atau sekring dengan ukuran 155. Ini tulisannya juga tidak begitu kelihatan. Oke, langsung dipasang. Cara pasangnya cukup mudah. Kalau teman-teman punya solder, di solder. Kalau tidak punya, tinggal diuntir-untir saja. Tapi kalau untuk penyolderan jangan lama-lama, nanti kalau termofuse-nya kepanasan bisa putus. Oke, ini akan saya solder terlebih dahulu. Udah panas ya, sepertinya sudah cukup ya. Yang penting ada timahnya yang nempel
nggak perlu lama-lama, harus pakai apa, solder yang bagus. Kalau lama, kalau yang biasa itu kan nampaknya sulit. Kalau sulit tentunya kan soldernya lama sehingga ini panas, bisa putus. Kita cek terlebih dahulu ya, ini yang baru, apakah lampu indikator menyala. Kalau lampu indikator menyala, termofuse berfungsi. Nah, oke. Selanjutnya kita pasang ke sambungan ini. Jangan lupa untuk selongsong dipasang lagi ya, ini pembungkus biar aman. Karena ini kepanjangan, saya potong. Ditekuk sama caranya, ini juga ditekuk. Nah, dicantolkan seperti ini, kemudian dijepit. Itu yang pakai solder. Kalau tidak pakai solder ya diuntir-untir saja, yang penting nanti aman, rapat. Oke, setelah diganti termofuse, ini harus dikunci teman-teman ya, dan ini tidak ya geser-geser. Ini bisa dikunci pakai kabel tis. Kalau tidak punya bisa pakai solasi. Nah, seperti ini. Setelah diganti termofuse, coba colokkan ke listrik apakah menyala apa tidak. Alhamdulillah ini sudah menyala. Namun untuk kok, bentar, ini saya pasang terlebih dahulu. Ini sepertinya tidak berfungsi teman-teman ya. Ini kurang pas masangnya. Nah, seperti ini harus masuk ya ke tuasnya. Nah, karena nasinya gosong, mungkin ini otomatis mana tengahnya ini bermasalah. Langsung saja kita ganti, kita lihat kondisinya bagaimana. Nah, sudah seperti ini, mungkin sudah waktunya ganti ya. Oke, ini sudah saya siapkan, langsung diganti dengan yang baru. Untuk modelnya harus sama ya teman-teman ya, karena ada kalanya yang ketiga kakinya ini lurus semua, tidak seperti ini. Ini kan sama, harus sama. Kalau tidak sama nanti tidak bisa dipasang. Saya contohkan mana ini yang berbeda ya, kebetulan contohnya habis. Oke, langsung dipasang. Untuk cara pasangnya ini dimasukkan ke sini. Kalau yang kaki dua tidak pakai diuntir-untir ya, artinya tidak pakai dilepas, dibuka, tinggal langsung dipasang seperti ini. Ini diingkupkan, diingkup neke. Nah, ini ditarik ya, untuk yang tengah ditarik ke atas, kemudian ini dimasukkan, diputar ke sini dulu. Nah, diluruskan biar bisa masuk, kemudian tinggal diputar. Kalau sudah, ini cukup pakai jari saja teman-teman ya, nggak perlu pakai tang-tang. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Nah, oke. Karena kendalanya, kata pemiliknya, ini ketika dibuat masak ini kan tidak bisa nyantol. Apa masalahnya? Karena ini untuk box casing ya, pengunci ataupun dudukan dari
casing pancinya ini sudah meleleh untuk plastiknya ya, yang sebelah sini. Ini enggak tahu kenapa. Coba dipasang panci dulu apakah bisa nyantol, karena ini juga seperti ini juga mengong atau terbuka. Oke, pasang dulu. Ini sudah turun ke bawah teman-teman ya, yang bagian sini ini masih rata. Ini juga bisa berpengaruh ya, sehingga ini tidak begitu nyantol. Nah, enggak nyantol kan, ini kurang tekanan. Kalau kurang nekan seperti ini, karena ini agak seret teman-teman ya, ini bisa dikasih pelumas. Ini harus lancar, kasih pelumas seperti ini, karena ini plastik ketemu plastik ya. Nah, harus lancar seperti ini, nggak boleh nyantol-nyantol. Kemudian solusinya ini ditekuk ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini juga saya tekuk ke bawah ya, biar lebih biasa nekan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini masalahnya kan nggak bisa nyantol. Kalau seperti ini agak ditekuk ke bawah, kemudian ini juga ditekuk ke bawah, sehingga nah, kalau posisi warem ini kan naik, posisi mepet. Tadi kan di sini ya posisinya, ini bisa lebih naik lagi, sehingga ketika ini diturunkan tuasnya langsung nyantol. Oke, kita pasang dulu penutupnya. Nah, rapat ya. Nah, ini udah bisa nyantol ya teman-teman. Tadi kan tidak bisa ketika ditekan. Nah, ini juga sudah agak miring ya. Di bagian sini juga ada turun. Nah, ini turun. Ini turun, kelihatan kan? Enggak lurus. Nah, karena kepanasan. Tadi masih ada yang lupa untuk di bagian pengunci termostatnya kan masih longgar. Nanti kalau tidak longgar, tidak menempel ke casing panci bagian dalam, ini kan tidak berfungsi untuk pengatur suhu penghangatnya ya, sehingga itu bisa juga menyebabkan panasnya yang berlebihan. Bentar, kita lepas dulu. Nah, ini tadi lepas ya teman-teman. Ini kan longgar teman-teman. Ini kalau dibiarkan ya tidak berfungsi. Ini harus dilepas dulu. Caranya bagaimana? Caranya juga ditekuk. Ya, agar ini bisa menekan ke sini, tentunya ini ditekuk ke sini. Seperti ini. Nah. Kemudian tinggal dipasang lagi. Masanya dari sini teman-teman ya. Nah, masuk plug. Nah, udah nyantol. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu. Nanti mungkin biar mudah ya. Nah, kemudian ini dimasukkan untuk termostatnya. Ini direnggangkan terlebih dahulu ya. Ini ditarik seperti ini.
Ini dimasukkan. Nah, udah ya. Ini sudah bisa menempel kuat, tidak longgar seperti tadi. Kalau sudah menempel seperti ini, insya Allah nanti sudah berfungsi dengan normal untuk termostat ya, pengatur suhu dari penghangatnya. Oke, dipasang dulu. Jadi untuk penyebab nasi gosong ya, awalnya ini nasinya gosong teman-teman ya. Nasi digosong kalau pada kasus pada magicom ini, menurut analisa saya disebabkan karena tuas ini seret ya, sehingga ketika nasi sudah matang, ini sudah jeglek, ini tidak bisa naik, tidak bisa pindah ke warem karena ini tidak lancar ya, ini tidak lancar. Jadi kalau teman-teman mungkin ini seret, bisa dikasih pelumas, bisa dikasih oli, bisa dikasih pelumas seperti ini, atau bisa dikasih dengan minyak goreng ya. Tuh. Oke, langsung saja dipasang seperti semula. Kalau dipasang lagi, nah sudah, udah lancar teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman posisikan ke warem, kemudian ini dicolokkan ke listrik, ini sudah menyala. Yang tadinya diturun ke bawah tidak nyantol, kemudian ini kita coba setelah diganti otomatis magnetnya, kemudian setelah ini tadi ditekuk-tekuk seperti itu, coba turunkan ke bawah, sudah nyantol, berarti sudah bisa untuk memasak. Untuk memastikan ini sudah lancar apa belum, ini tinggal dibuka. Nah, kalau ketika tutupnya ini dibuka seperti ini, kok langsung pindah naik ke atas, berarti di sini lancar ya untuk bagian tuasnya. Nah, lancar. Atau misalkan ketika dibuka ini masih posisi kuk, tinggal teman-teman ini diangkat pancinya. Nah, ini masih nyantol ini ya, lancar ya. Kadang itu kadang tidak, mungkin ini permasalahannya. Nanti bisa dikasih pelumas lagi ya, biar benar-benar lancar. Nah, seperti ini itu ya caranya. Ini ditutup terlebih dahulu, kemudian diturunkan ke bawah, setelah itu ini dibuka ini ya. Nah, kalau bisa sudah langsung naik, berarti ini sudah lancar. Masih ada satu PR lagi teman-teman ya, setelah ini posisi warem, kuk mungkin masalah untuk penanak sudah selesai, kita cek sekalian di bagian penghangatnya, bagian elemen samping dan atas atau tutup. Nah, bagian sini samping dipegang pada posisi warem, dipegang. Kalau sudah panas berarti sudah elemen berfungsi. Untuk bagian tutup ini juga sudah panas, berarti semuanya sudah berfungsi. Permasalahan ya, kesimpulan daripada magicom ini ya, awalnya itu nasinya gosong, kemudian setelah nasi gosong mati total ya. Nasi gosong itu karena ini tidak bisa pindah dari kuk ke warem, mungkin ini karena seret, jadi ketika buat masak tidak bisa pindah ya dari kuk ke warem, sehingga ketika nasi sudah matang ini tetap pada posisi memasak, sehingga sampai ini meleleh. Dia dicoba lagi, ditutup, turunkan ke bawah posisi kuk. Nah, kemudian ini dibuka pelan-pelan,
apakah ini langsung kembali ke warem. Nah, kalau sudah kembali, ini sudah lancar. Mungkin cukup sekian dari Azma 87. Mohon maaf mungkin videonya panjang-panjang, karena kalau saya potong-potong nanti teman-teman gagal paham, sulit untuk mempraktekkan. Saran dan kritikan selalu saya nantikan untuk perkembangan atau ya tambah ilmu kami, ya ilmu saya, bukan kami, ilmu saya ya, karena saya pun masih belajar. Barangkali pasti ada kesalahan atau kekurangan. Mohon untuk saran dan kritikannya. Mudah-mudahan video bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.